Selamat datang di TL Channel. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Silakan subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share. Abu Al-Qasim Ar-Raghib menyatakan, kata firasat diambil dari perkataan sehari-hari orang Arab yang berbunyi, Farasa as-sabu'u asisyata, atau, binatang buas itu, telah menangkap seekor domba, dengan cepat. Jadi, yang dimaksud dengan firasat adalah, kecepatan menangkap, atau mengetahui, berbagai hal dengan cara-cara tertentu. Pembagian ilmu firasat. Ilmu firasat ada dua macam. Pertama, firasat yang tiba-tiba muncul di dalam hati, bahwa keadaan dan perilaku seseorang ini begini dan begitu, tanpa adanya petunjuk fisik, dan tanda-tanda yang bisa diraba atau disentuh. Ihwal seperti itu, terjadi disebabkan adanya realitas, bahwa, substansi setiap jiwa manusia itu berbeda-beda, sesuai dengan esensi dirinya. Ada jiwa yang bisa mencapai dan menerima cahaya ilahi, serta jauh dari segala keterkaitan ragawi. Namun, ada pula jiwa, yang tidak seperti itu. Perlu dicatat, sebagaimana ada jiwa yang bisa melihat hal-hal gaib pada saat tidur, ada pula jiwa yang tersinari cahaya ilahi dan suci, yang bisa melihat hal-hal gaib dalam kondisi terjaga. Sekalipun demikian, jiwa-jiwa seperti ini, juga berbeda-beda tingkatannya, baik dari segi kuantitas, maupun kualitas. Kekuatan atau kemampuan firasat seperti inilah, yang tidak akan kami bahas di dalam kitab ini. Profesor Akkad, menjelaskan firasat yang dimiliki Umar radhiyallahu anhu ini, dalam berbagai kajiannya, sebagai berikut. Umar memiliki ketajaman firasat yang luar biasa, jarang dimiliki orang dan, sangat akurat. Sampai-sampai ada yang mengatakan, barang siapa tak mempercayai dugaan Umar, sama halnya orang itu tak mempercayai pandangan matanya. Kemudian, Akkad menerangkan, firasat semacam ini atau sejenisnya, merupakan salah satu bentuk bisikan gaib, dan penyingkapan berbagai rahasia, dengan kekuatan mata hati. Oleh karena itu, tidak mengherankan, bila kemampuan seperti ini menjadi salah satu pertanda utama kejeniusan seseorang. Kemudian, Akkad bertanya-tanya, siapakah orang jenius yang bisa meramalkan apa yang akan terjadi padamu, seolah-olah ia benar-benar sudah melihat dan mendengarnya. Setelah itu, Akkad menjelaskan, yang harus kita perhatikan, terkait dengan firasat dan sejenisnya, dalam pembicaraan tentang Umar radhiyallahu anhu ini adalah, kebiasaan-kebiasaan yang menyerupai firasat, dalam pengertian yang kita maklumkan tadi, yaitu 1. Kebiasaan meramal nasib baik. 2. Kebiasaan mempertimbangkan arti mimpi. 3. Kebiasaan melihat, atau merasakan dari jarak jauh, atau yang sering disebut dengan istilah telepati, oleh para psikolog modern. Semua kebiasaan tersebut, banyak ditemui dalam kisah kehidupan Umar radhiyallahu anhu, dari sejak zaman jahiliyah, sampai ia masuk Islam, hingga wafat. Jenis yang kedua, dari firasat, adalah ilmu mengetahui perilaku-perilaku yang tidak terlihat, berdasarkan tanda-tanda, atau keadaan-keadaan yang tampak. Pokok-pokok ilmu ini, disandarkan pada ilmu alam atau ilmu fisika, dan pertanyaan-pertanyaan, yang sudah diuji melalui berbagai percobaan. Ilmu ini, pokok-pokoknya bersifat pasti, dan cabang-cabangnya bersifat spekulatif. Ketika seorang sufi ditanya, tentang perbedaan antara dua macam ilmu firasat ini. Yang dimaksud dengan dua macam firasat adalah 1. Firasat yang tiba-tiba muncul di dalam hati, bahwa keadaan dan perilaku orang ini begini, dan begitu, tanpa adanya petunjuk fisik dan tanda-tanda yang bisa diraba atau disentuh. 2. Firasat sebagai ilmu mengetahui perilaku-perilaku yang tidak terlihat, berdasarkan tanda-tanda atau keadaan-keadaan yang tampak. Dia, sufi tersebut menjawab begini. Dugaan, dihasilkan oleh kegamangan hati, dalam membaca tanda-tanda yang ada. Sementara itu, firasat, dihasilkan, oleh adanya perwujudan cahaya Sang Maha Penguasa langit dan bumi. Terima kasih telah berkunjung ke TL Channel. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.